Nama saya Heveni Lampa, NIM 20101106033 dari Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan SRS mengenai rental kamera online untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem web rental kamera online disusun oleh Christina Sandra, Tesha Lewo, dan Heveni Lampa. Yang pertama, identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem web atau rental kamera online dengan identifikasi sebagai berikut, yaitu nama proyek pembuatan sistem rental kamera online berbasis web, nama produk rental kamera online, ID produk, belum ada. Yang kedua, deskripsi sistem. 2.1 SI System. Dalam sistem SIS merupakan tindakan user secara manual dalam melakukan kegiatan rental kamera. Yang pertama, customer masuk ke tempat rental, kemudian customer memilih kamera yang akan dirental, kemudian customer melakukan pembayaran jasa rental, dan kemudian customer mengembalikan kamera. Gambar 2.1 di sini merupakan SIS Activity Diagram. Selanjutnya 2.2 To Be System. To Be System adalah proses aktivitas yang akan terjadi jika sudah menggunakan website. Yang pertama membuka browser, yang kedua memasukkan alamat web rental kamera, yang ketiga menampilkan halaman utama web, yang keempat melakukan registrasi untuk member baru, dan yang kelima melakukan login untuk member dan admin. Di dalam aplikasi terdapat fitur profil untuk menampilkan informasi data member atau admin dan riwayat pemesanan, kemudian fitur tipe kamera untuk menampilkan kamera apa saja yang dapat dirental. Kemudian fitur pembayaran untuk menampilkan nota pembayaran beserta waktu pengembalian, dan fitur pengaturan untuk menampilkan informasi pembayaran dan alamat pengantaran untuk admin dan mengubah ketersediaan kamera dan layanan. Kemudian yang keenam, menampilkan halaman utama, dan yang ketujuh melakukan logout untuk member dan admin. Dan yang terakhir menutup browser. Gambar di sini merupakan activity diagram dari To Be System, yaitu dimulai dari membuka browser dan pada akhirnya akan logout dari browser. Selanjutnya, arsitektur rental kamera online. Arsitektur rental kamera online ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dalam aplikasi ini dijelaskan hubungan antara stakeholder, web server, dan database server dengan proses yang akan dilalui, serta output yang nantinya akan keluar. Ketika user merequest HTML, maka dengan adanya jaringan atau internet, request akan dikirim ke web server, kemudian mengambil data dari web server, database server, lalu ditampilkan lagi ke stakeholders. Di sini penjelasannya, yang di tengah ada internet, dan ke web server, dari internet request Python dan HTML, kemudian dari web server ke internet meresponnya, dari web server ke database, web server request database, dan dari database retrieve data. Kemudian dari user merequest HTML, kemudian dari aplikasi itu akan merespon HTML. Kemudian dari admin merequest HTML dan change informasi data, kemudian direspon dengan mengganti informasi data. Dan kemudian pada user merequest HTML dan kemudian HTML akan direspon. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup sistem perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang melayani pemesanan rental kamera online secara online, dan kamera diantarkan ke alamat penyewa tanpa harus datang ke tempat penyewaan kamera. Perangkat lunak terhubung
dengan server basis data rental kamera dan bertindak sebagai klien. Selanjutnya, yang kelima, daftar kebutuhan sistem aplikasi. Yang pertama, mengisi form registrasi. Penyewa mengisi form registrasi penyewaan kamera. Kemudian, login atau masuk. Deskripsi masuk sebagai penyewa kamera. Kemudian penyewaan kamera. Penyewa memilih kamera yang akan disewa, dan kemudian pengaturan. Fitur ini menampilkan pengaturan, konfirmasi, dan pengeditan menu. Pada 4.1, konfirmasi pembayaran, mengkonfirmasi pembayaran sewa kamera yang telah dipilih. 4.2, mengubah informasi menu, yaitu mengubah ketersediaan kamera yang ada. Dan yang kelima, logout atau keluar. Yang dimaksud adalah keluar dari website. Selanjutnya, 5.1, kebutuhan fungsional. 5.2, use case diagram. Ini merupakan use case diagram dari aplikasi rental kamera online. Admin melakukan login, mengkonfirmasi pembayaran, dan mengubah informasi menu, sedangkan penyewa melakukan registrasi member, login, menyewa kamera, konfirmasi pembayaran, mengubah informasi menu, dan logout. Selanjutnya, use case description. Use case registrasi, aktor penyewa, deskripsinya, penyewa melakukan registrasi, normal course. Yang pertama, penyewa membuka alamat web penyewaan kamera, kemudian sistem menampilkan form registrasi, kemudian penyewa menginput data, nama, alamat, nomor handphone, email, dan password, kemudian klik simpan, dan sistem masuk ke halaman awal. Alternate course, 1A, penyewa batal masuk ke website. Precondition tidak ada, post condition, penyewa keluar dari web. Assumption tidak ada. Kemudian login, aktornya penyewa dan admin. Deskripsi, penyewa dan admin masuk ke rental kamera. Normal course, penyewa, admin membuka alamat web penyewaan kamera. Kedua, sistem menampilkan informasi yang tersedia. Alternate course, 1A, penyewa dan admin batal masuk ke website. Precondition tidak ada, post condition, penyewa keluar dari web, assumption tidak ada. Use case, menyewa kamera, aktornya penyewa, deskripsi penyewa melakukan transaksi penyewaan, normal course, penyewa memilih kamera yang ada di halaman awal, kemudian sistem menampilkan form data dan harga, kemudian penyewa menginput data jumlah kamera dan lama waktu penyewaan, keempat, klik simpan, dan kelima, sistem menampilkan jumlah yang harus dibayar dan lama waktu penyewaan, kemudian penyewa mengklik OK. Use case konfirmasi pembayaran, deskripsi penyewa dan admin mengkonfirmasi pembayaran yang telah dipesan sebelumnya. Normal course, penyewa dan admin memesan pesanan yang tersedia, kemudian penyewa dan admin melakukan pembayaran, kemudian penyewa dan admin mengkonfirmasi pembayaran. Alternate course, penyewa dan admin batal memesan. Precondition, penyewa memesan kamera. Post condition, penyewa dan admin keluar dari web. Assumption tidak ada. Use case mengubah informasi menu. Aktor admin, deskripsi admin dapat mengubah menu ketersediaan kamera. Normal course, admin menentukan ketersediaan kamera, admin mengubah ketersediaan kamera. Alternate course, 2A, admin batal mengubah menu ketersediaan kamera. Precondition, admin masuk ke web pemesanan online. Post condition, admin keluar dari web. Kebutuhan antarmuka sistem, yang pertama halaman registrasi. Di sini merupakan tampilan perancangan halaman registrasi di mana pada halaman yang pertama tersedia halaman registrasi atau pendaftaran, yaitu nama, alamat, nomor HP, email, dan password. Dan kemudian di sini tombol-tombol untuk daftar, masuk, atau apabila ada kesalahan saat menginput password,
dan boleh mengklik lupa password. Selanjutnya halaman barang. Halaman barang sini menampilkan perancangan pada halaman ketersediaan kamera-kamera yang dapat disewa. Selanjutnya halaman sewa kamera merupakan rancangan tampilan pada sewa kamera di mana di gambar ini akan menampilkan gambar kamera yang boleh disewa dan jenis kamera, nama, harga, loading harga, stok, loading stok. Kemudian jumlah kamera yang akan disewa dan berapa lama waktu penyewaan. Selanjutnya halaman kelola transaksi. Ini merupakan perancangan halaman untuk mengelola transaksi di mana ada nomor pemesanan, nama, alamat, nomor HP, jenis kamera, jumlah, dan tanggal kembali. Di sini juga merupakan tampilan perancangan kelola transaksi. Dan data yang diminta sebagai jaminan boleh dalam bentuk KTP dan SIM. Selanjutnya kebutuhan basis data di sini merupakan kelas diagram yang akan dipakai dalam pembentukan atau pembuatan aplikasi ini. Dan selanjutnya sequence diagram. Selanjutnya entity relationship diagram, di mana penyewa melakukan pengembalian dan juga melakukan penyewaan dan juga melakukan transaksi. Dan dari sini akan dihubungkan ke kamera, kemudian dihubungkan ke admin dan inventory. Selanjutnya kamus data. Pada tabel penyewa, nama penyewa menggunakan tipe data varchar, alamat menggunakan tipe data varchar, ID penyewa menggunakan tipe data integer dengan primary key, nomor HP dan email menggunakan tipe data varchar. Kemudian pada tabel kamera, nama kamera menggunakan tipe data varchar, ID kamera dan harga kamera menggunakan tipe data integer dengan ID kamera sebagai primary key. Selanjutnya tabel transaksi, ID kamera dan ID transaksi menggunakan tipe data integer dengan ID kamera sebagai index key dan ID transaksi sebagai primary key. Lama sewa menggunakan tipe data time, tanggal transaksi menggunakan tipe data date, total harga menggunakan integer. Selanjutnya tabel penyewaan, ada ID penyewaan dengan tipe data integer dan memiliki primary key, tanggal sewa dengan tipe data date, ID kamera dengan tipe data integer dan index key, ID penyewa, ID admin, tipe data integer dengan index key. Selanjutnya tabel pengembalian, ada ID pengembalian dengan tipe data integer dan primary key, tanggal pengembalian dengan tipe data date, ID kamera, ID penyewa, ID admin dengan tipe data integer dan index key. Selanjutnya tabel inventory, semuanya menggunakan tipe data integer, ada jumlah disewa, jumlah dikembalikan, jumlah tersedia, ID inventory dan ID admin dengan primary key ID inventory dan ID admin sebagai index key. Selanjutnya tabel admin, nama admin, alamat, email menggunakan tipe data varchar, ID admin menggunakan tipe data integer dengan primary key, dan nomor HP menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya kebutuhan adaptif, simbol mata uang yang digunakan dalam website ini merupakan IDR atau Indonesian Rupiah, format tanggal menggunakan DD, MM, YYYY, format waktu menggunakan HHMM, SS. Kebutuhan non-fungsional, bahasa yang digunakan di website ini adalah bahasa Indonesia. Keamanan sistem dibatasi oleh sistem login agar bisa masuk dalam website.
Penutup, demikian spesifikasi website rental kamera online yang dibuat untuk membantu dan sebagai bahan acuan pengguna dan pembuat aplikasi untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan ini sehingga dapat digunakan ke depannya. Lampiran ini merupakan source code dari aplikasi rental kamera yang dibuat. Menggunakan bahasa pemrograman Python. Demikian presentasi SRS rental kamera online dari saya. Terima kasih.